والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Zikrul bidayati lis-suluki wa kayfiyatihi. Semalam kita berbicara tentang ma'iyatullah dan ihatatullah. Saya Yusuf Makassar meminta kita untuk bercerita kepada kita bahwasanya seorang salik dan seorang arif, dia akan mengetahui bahwa bahwasanya seorang arif dan seorang salik sepatutnya sudah mengetahui bahwa Allah bersamanya dan Allah meliputinya. Itu sudah terang, sudah syarah tentang bagaimana kita mengetahui Allah bersama kita. Ya, ada dua pengetahuan itu, pengetahuan am dan pengetahuan khas. Pengetahuan am adalah mengetahui bahwa manusia itu jelmaan sifat-sifat Allah, maka berarti dia bersama Allah. Dia bersama sifat, karena ma'iyah itu sifat. Dan kita sarahkan umpama Allah dengan makhluknya sama dengan angka 1 dengan bilangan. Bilangan itu tidak punya diri yang independen sendiri, tetapi melainkan terdiri dari satu yang digandakan. Ya, maka yang hanya punya zat, yang punya diri hanyalah angka 1. Adapun mengetahui secara khusus, dia ditajalikan dengan sifat-sifat yang disebut sifat untuk rohani. Dengan sifat-sifat itu dia mengetahui bahwa ternyata semua dia adalah jelmaan sifat Allah. Bukan hanya mengetahui tentang dalam bentuk pengetahuan saja, tetapi dia sudah dijelmahkan dengan sifat tahu. Karena yang disebut ma'rifat itu pengetahuan batin. Pengetahuan batin itu adalah pengetahuan dari sifat Allah yang diberikan kepada kita menjadi sifat kita. Contohnya sabar, ketika kita diberikan sifat sabar menjadi sifat kita dan kita telah memiliki sifat sabar, disebut maqam. Maka kita menghadapi apa yang Allah tentukan pada diri kita dan kita saksikan juga pada orang lain. Nah, dia menjalaninya dengan sifat sabar itu. Maka dia memandang dengan sifat sabar itu. Orang yang diberikan sifat sabar dan telah menjadi sifat dia, maka dia akan merasa secara otomatis bahwa sifat itu bukan sifat dia, ya, adalah sifat Tuhan. Saya pernah jelaskan kemarin, andaikan tidak ada wahyu syariat dengan nas agama yang mengatakan itu sabar, mungkin dia tidak dapat menyebutnya itu sifat apa. Karena ada wahyu bahwa seorang ditimpa musibah, kemudian dia mampu menjalaninya dengan tenang, itu syariat mengatakan sabar. Kalau tidak dijelaskan oleh syariat, dia tidak tahu itu sifat apa. Yang dia tahu adalah Allah menanganinya. Ya, orang yang telah memiliki sifat sabar itu, dia tidak mengakui bahwa aku sabar, tidak. Ya, kalau dia mau mengaku pun dia mengatakan Allah yang meringankan semua ini, Allah yang
membukakan aku hikmah, Allah yang itu. Nah, justru orang-orang yang mengaku bahwa aku sabar, ya, kurang bagaimana aku sabar, aku sudah menyabarimu, itu dia tidak ngerti tentang sabar. Ya, dia mengaku, maka sifat iddia mengaku-ngaku itu adalah nafsu, maka penyakit. Ya, maka jika dia memiliki sifat-sifat atau yang disebut maqamat itu makin sempurna, sesuai dengan kapasiti dia, ya, maka disebut ma'rifat usul. Jadi sampai itu bukan sampai kepada tempat atau jarak atau waktu, tapi sampai adalah bahwa dia telah mempunyai sifat pengetahuan, sifat ma'rifat yang sempurna, ya, yang timbul dari kesempurnaan sifat-sifat yang dia miliki. Ya. Ya, karena Allah memberitahu, bukan Allah berdepan dalam diri kita, tetapi ya Allah jelaskan sifat itu, Allah berikan, Allah jelmakan, Allah anugerahkan, Allah tajalikan sifat-sifat Allah itu kepada diri kita semua. Apabila sudah semua, maka jelas dan terang Allah itu dirasakan oleh dirinya bahwa semua dia adalah dari Allah. Maka ketika orang sangat merasakan keagungan Allah dari semua sifat yang dia miliki dan dari sifat Allah yang ia saksikan kepada fisiknya, maka akhirnya dia menyaksikan bahwa dia tidak ada pada saat itu, disebut fana, dan dia mengaku anal haq, adalah sedang bercerita bahwa semua dia dari Allah. Bukan pengakuan, pun dia tidak ada, bagaimana orang yang tidak ada mengaku. Kita tidak menyaksikan bahwa kita tidak ada. Kita tidak menyaksikan bahwa kita tidak ada, maka pengakuan ada itu penyakit. Tetapi ketika dia melihat dia tidak ada, maka dia bukan mengaku dia, tapi mengaku Tuhan. Maka dia anallah. Kok dia mengaku Tuhan? Dia tidak ada. Ya. Nah, inilah yang kita tidak melihat dari sebelah, ya, yang artinya dari arah yang dia lihat kita tidak melihat. Kita melihat dari akal. Nah, itulah ma'iyatullah yang khas. Kedua, ihatatu, Allah meliputi kita. Meliput adalah sifat, meliput ini adalah sifat Allah yang memiliki dimensi yang tiada terbatas bagi seluruh sifatnya. Sifat Allah melihat, dan sifat melihat ini punya ihatoh yang tidak terbatas. Semua sifatnya, ya, mempunyai dimensi, mempunyai liputan yang tiada terbatas, maka disebut muhit. Ya. Kenapa? Karena kita dengan Allah menamakan dirinya muhit, kita akan paham bahwa sifat melihat kita terbatas, mendengar kita terbatas. Allah tiada terbatas. Maka Allah muhit. Itu. Maka Allah muhit. Nah, muhit, ada mengetahui muhit secara umum, ada mengetahui muhit secara khusus. Kalau mengetahui muhit secara umum, mengetahui dengan akal. Jika kita memahami bahwa Allah punya ihatah, punya sifat ihatah, artinya bahwa semua sifat-sifat Allah yang lain mempunyai dimensi yang tiada terbatas, itu namanya ihatah. Jika kita mengetahui, maka kita akan merasa takut, ya. Haibah Allah begitu besar bagi kita, ya. Adapun
mengetahui muhit secara khusus, bahkan dia menerima sifat muhit yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah SAW terkadang dibuka oleh Allah tentang pengetahuannya, ya, sehingga Rasulullah menceritakan apa yang akan dia lakukan di akhirat. Ya kan Nabi yang menceritakan semua berita itu kan. Ya, aku pertama yang masuk surga, aku yang berikan syafaat, aku sampai analaha, itu kan cerita nanti. Ya. Maka Allah lah yang membuka dimensi pengetahuan Nabi, ya, maka itu tajalli muhit. Dan begitu juga para wali. Sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Imam Yusuf Makassari, ya, bahwa usul atau ma'rifat itu merupakan buah daripada kebersihan hati. Nah, terkadang kita sering mendengar kata-kata itu, ma'rifat buah daripada kebersihan hati. Sebetulnya kebersihan ini, ma'rifat itu bukan semata-mata dari kebersihan, bukan. Ya. Karena kebersihan yang dimaksud ya didapatkan kebersihannya ini dengan zikir dan mujahadah. Maka orang sering mengatakan zikir Anda akan dapat ma'rifat. Sebetulnya bukan, tidak langsung. Ini kan ungkapan yang singkat gitu kan. Prosesnya adalah zikir yang dilakukan oleh orang sufi jangan diniatkan ya untuk apapun, melainkan untuk Allah. Ya. Sebetulnya orang sufi mengatakan untuk membersihkan hati pun tidak boleh. Niat untuk Allah saja. Cuman proses secara prosesnya, apabila kita melakukan ibadah untuk Allah, maka Allah akan bagi sifat dia, itulah tahalli. Allah akan bagi sifat-sifat dia yang disebut maqamat. Namun faedah zikir yang diperuntukkan untuk Allah itu akan membersihkan tempat. Ya, kita cakap tempat sifat mulia Allah itu yang akan Allah berikan. Tempatnya adalah hati. Nah, hati ini kotor oleh nafsu. Maka zikir itu sebetulnya untuk membersihkan nafsu. Kenapa demikian? Karena Allah memberikan sifat mulia itu ke dalam hati, itu mesti melalui hukum sebab akibat. Ya. Yaitu sifat siapa? Sifat Muhammad. Karena ini keduanya. Ini Allah sudah memberikan ini loh. Ya. Innama bu'istu li'utami makarimal akhlaq. Nabi adalah sang akhlak. Dialah akhlak. Semua akhlak Allah. Jadi orang sufi maka menyebutnya, agama pun menyebutnya akhlak Muhammad. Bahkan sebagian orang kalau kita kaitkan pada akhlak Allah marah. Samakah Allah dengan akhlak kita? Kok jadi tolol? Padahal kan semua dari Allah. Kenapa? Oke lah, karena syariatnya mengatakan akhlak Muhammad. Terus apakah Nabi itu mempunyai akhlak? Dia yang buat sendiri. Kan itu Allah yang beri dari sifatnya. Ramai ulama jika mendengar akhlak Allah, memang tidak ada nas. Akhirnya orang sufi yang mengucapkan ya, secara terang takhlaku bi akhlaqillah itu dhaif jiddan itu. Ya. Berakhlak dengan akhlak loh. Enggak boleh lah, manusia tidak sama akhlaknya dengan Allah. Stop. Ya. Perlu 2 tahun ngaji. Susah. Ya. Maka orang sufi pun ketika mengatakan nur Muhammadi, hakikat Muhammadi, kalau kita ubah kepada bahasa syariat, akhlak Nabi Muhammad ya, sudah diganti pun oleh orang sufi nur Muhammadi. Apa itu nur Muhammadi? Sesat kamu. Loh. As-sabru nurun wal ikhlasu nurun wasidku nurun. Ya.
Dia tidak mengerti bahwa setiap bidang ada istilah. Ya, itu Nur Muhammadi namanya. Nah, karena Nabi jauh, maka ada pewarisnya. Maka takhalli adalah zikir mujahadah untuk membersihkan tempat. Ini secara logiknya begitu. Ya, yang bersihkan bukan zikir Allah. Maka kita zikirnya untuk Allah saja, jangan untuk surga. Ya, baru Allah bersihkan. Seolah-olah kalau kita menggunakan bahasa akal, zikir itu sabun pembersih. Tapi jangan mengatakan aku zikir la ilaha illallah. Bukan, Allah yang melakukan. Ya. Karena yang dalam kitab itu teks tulisannya seperti itu. Jadi orang jika tidak punya guru, dia akan memahami. Padahal yang dibincangkan ini adalah tentang rohani yang bersifat abstrak. Ya kalau dituliskan menggunakan bahasa yang dipakai oleh logik. Kalau misalnya saya menulis zikir adalah sabun pembersih. Kalau tidak ada bimbingan guru dalam praktikalnya, maka kita zikir juga bersih hati. Maka tidak sedikit orang, tak apalah maksiat, istighfar saja hilang. Belum tentu. Kalau memang begitu, tekstualnya, pemahamannya. Ya, tengok perempuan, astagfirullah, terus hilang. Loh. Ini justru dosa paling besar seperti itu. Ihana kepada Allah. Jangan sembarangan nih. Itu nas, dia yang baca nas. Praktikalnya ada adab. Ya. Nah maka jika zikir dan mujahadah itu adalah ini bahasa praktikal, membersihkan hati, maka kemudian kan bahasa tulisan ininya akan tumbuh sifat-sifat mulia. Loh, tanpa Tuhan gak dia tumbuh? Allah yang menumbuhkannya, dan itu memang sifat Allah. Tapi sifat itu sudah lebih dulu dimiliki oleh Rasulullah SAW dan diwarisi kepada maka secara proses tasawufnya, bahwa ketika zikir dan mujahadah, khalwah serta ibadah-ibadah lainnya yang dilakukan lillah, dia akan menjadi sabun pembersih, ya, untuk menyiapkan tempat akan turunnya, datangnya, tumbuhnya sifat-sifat mulia. Dari mana sifat-sifat mulia itu? Dari hati gurunya, diambil oleh Allah ke sini. Karena sifat itu ada majlahnya, ada surahnya. Kita semalam menjelaskan. Allah memberi rizki. Tak akan Allah beri rizki terus dilempar ke kepalanya. Dia minta bekerja dengan bosnya, minta dengan orang tuanya. Itu rizki Allah. Itu rezeki fisik. Pun rezeki rohani, di rohani mazharnya, surahnya, yaitulah Syekhul Wali, disebut suhbah. Maka zikir mujahadah khalwah takhalli, suhbah adalah tahalli. Jika sudah sempurna, maka dia tajalli al-insanul kamil, majlal kamil, al-wali, al-arif, dan terus ada istilahnya yang dibuat oleh orang sufi. Paham tak? Paham tak? Itu tasawuf. Jadi kalau masih ada bertanya apakah perlu guru? Ini supaya tidak ada soalan apakah perlu guru, saya jawab itu. Sekarang Anda belajar untuk mendapatkan ilmu. Ilmu dari mana? Dari Allah lah. Tapi lihat prosesnya. Kenapa antum duduk di sini mendengarkan saya? Sehingga orang sufi mengatakan, jika Anda mendapatkan ilmu dari orang yang tidak mengamalkannya, ambil dan amalkan. Karena itu ilmu Allah. Dia, ya nanti Allah bagi hidayah. Kenapa kamu pikir? Jika paham, tapi kan ramai orang, sampai ulama pun budak tak paham. Ya, dari Allah ya. Hanya lalu saja di kepala manusia.
Tapi tak akan Allah berikan ilmu, Allah akan siksa. Ada hadisnya. Di akhirat nanti Allah panggil, ya, mana orang yang berilmu, ulama. Ya, ketakutan dikira tidak ditanya, karena kalau ditanya habislah. Tapi Allah mengatakan, aku berikan ilmu bukan untuk aku siksa, tetapi aku ingin ampunkan kalian. Perbanyaklah ilmu di sini. Itu ampunan bagi Allah kalau kita dapat. Ya. Ini kok takut ngaji itu? Takut kebanyakan, takut ketinggian. Ya, nggak mau diampuni kali. Nah ini selesai ya. Nah maka tiba-tiba Imam Yusuf bincang tentang zikir. Itu sebab saya simpulkan semalam bahwa tajuk yang pertama itu adalah natijah, buah, thamrah. Baru dia masuk kepada usahanya, upayanya, permulaannya. Maka saya katakan adalah zikir permulaan bagi suluk. Suluk ini bukan khalwah ya, ini suluk ini adalah tarbiyah. Saya kena pahami, tidak sedikit orang membaca kitab terjemahan, ya, makrifat itu diperoleh melalui suluk. Dia suluk saja untuk dapat makrifat. Suluk khalwah bukan. Suluk itu thariqah. Makrifat itu diperoleh setelah dia melalui perjalanan itu. Thariqah itu suluk namanya. Ya. Saya mencari jawabnya. Kenapa ulama dulu menyebut khalwah itu suluk? Sebetulnya bukan hanya khalwah suluk. Zikir suluk, mujahadah suluk, khalwah suluk, suhbah suluk. Karena orang boleh melakukan 4 perkara yang sama, tapi bukan untuk suluk, untuk pahala. Oke, saya jawab pertanyaan. Berarti orang sufi itu kalau doa untuk Allah, zikir untuk Allah, terus apakah kita tidak boleh berdoa untuk harta? Loh boleh, ini kan ya. Hatta kita seorang murid pun, kita membaca doa-doa yang lain untuk doakan anak, orang tua, itu silakan berdoa, yang mintanya ke Allah. Ini itu sebab di dalam tasawuf ada wirid-wirid khusus untuk bertasawuf. Itu bukan untuk apa-apa, khusus untuk Allah. Doa-doa lain banyak orang disuruh, ya itu ibadah itu. Nah, pahami sebagai ibadah doa itu. Kalau ini kan tarbiyah. Bahkan orang sufi juga yang menyediakan doa-doa ibadah itu. Zikir-zikir hasanah itu disebutnya. Zikir pahala. Ya, orang pikir tak sempat buat doa. Karena memang yang dia bincang adalah action, amal fisik. Sedangkan orang sufi bicara tentang emosional dan spiritual. Dan doa itu adalah bagian bisikan munajat jiwa. Itu sebab ulama sufi yang punya hijab, aurat, wirid, wazifah, semua. Yang tiba-tiba saudaranya mengatakan, ini bukan maksur, ini loh. Piye tuh? Ya. Saya punya doa-doa 4 sahabat, ya, dengan silsilah yang bersambung kepada 4 sahabat. Bukan doa-doa maksur yang ada di Al-Quran. Doa itu gubahan hati kepada Tuhannya. Seolah-olah kalau sudah maksur dia sudah, ya. Nanti panjang pula cerita. Nah, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu. Tsumma la'alla Allah ta'ala yakunu bisababi mulazamatika li hadzaini shughlain ma'tikadin sahihin yarzuqukal haqqu subhanahu wa ta'ala ilmal yaqin. Tsumma 'aina tsumma haqqa tsumma haqiqata. فحينئذ تصير من خواص أهل الله تعالى صاحب الكمال والإكمال غير أنه لا بد لك في ابتداء سلوكك بكثرة ذكره لا إله إلا الله في جميع أحوالك من غير فترة ولا سآمة بموجب قوله عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان وبموجب قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا وغير ذلك من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة.
Semoga dengan sebab mulazamahmu kepada dua ini, artinya kalau kita selalu berpikir bahwa Allah bersama kita, Allah meliput kita, berpikirlah begitu. Sebelum kita betul-betul menyaksikan, merasakan, yadzuq, yastas'ir, yatahaqqaq, itu bahasa tasawuf. Yatahaqqaq, yatazawwaq, yastas'ir. Ya, membuktikan sendiri, merasakannya dan ya, mengalaminya. Untuk apa? Kebersamaan Allah itu. Ya. Di samping akidah yang bersih, Allah akan merezekikanmu ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, kemudian hakikat yakin. Ya, sehingga kamu menjadi orang-orang khusus ahli Allah yang memiliki kesempurnaan dan memiliki penyempurnaan, artinya boleh menyempurnakan orang lain. Namun, mesti kamu pada permulaan perjalananmu, tarbiyahmu, thariqatmu dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Dalam segala keadaanmu, tanpa patrah, tanpa berhenti, dan tanpa bosan. Sesuai dengan perkataan Sayyidatina Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir kepada Allah di setiap saat. Bahkan ya, kullu ahyan itu di berbagai saat. Karena kalau setiap akan mufrad ahyannya itu kullu hinin. Tapi ketika kulli ahyan itu berbagai saat. Jami'as al-ahyan. Di berbagai momen. Sesuai dengan firman Allah, orang-orang yang berzikir kepada Allah berdiri, duduk, dan di atas lambungnya, artinya bertidur. Dan Allah berfirman, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Di bawah saya menjelaskan bahwa zikir di dalam tasawuf makanya menjadi rukun dasar, ya, di dalam tarbiyah tasawuf. Seolah-olah tasawuf identik dengan zikir. Ya. Maka seorang murid sebetulnya yang dia tengah mengobati jiwanya. Karena orang yang sembuh adalah orang yang mengenal Allah, sembuh. Karena dia tahu bahwa semua Allah itu sembuh namanya. Ya. Maka dia perlu berzikir. Maka zikir adalah merupakan manhaj yang asasi atau usulu at-tarbiyah, dasar tarbiyah atau manhaj al-amalil asli, kaidah ya, tasawuf, thariqat, tarbiyah yang asas. Zikir, mujahadah, suhbah, khalwah, ya. Baik. 21. Fakana aqallu ma yanbaghi lil abdil mutajarrid salikil mubtadi. Baru dia sebut mubtadi di sini. Minimal yang patut bagi hamba mutajarrid ini seorang yang mutajarrid, yang tajarrud, yang memurnikan hidup untuk melakukan ya, tarbiyah. Seorang salik yang mubtadi berzikir, zikir la ilaha illallah di setiap hari dan malam, siang dan malam. Idza kana sadiqan fi sulukihi wa talabihi asyrata alafi marrah. Jika sidiq di dalam suluknya dan pencahariannya 1000 kali, 10.000 kali. Hatta yasira damuhu wa lahmuhu wa jami'u ma indahu minal a'zami. Hatta yasira damahu wa lahmahu wa jami'a ma indahu minal a'zami wal uruqi fi jami'i adha'ihi wa ghaira dzalika makhlutatun bi afdhalil azkar. Sehingga zikir itu menjadi darah dagingnya. Dan semua tulang dan urat-urat di seluruh anggota tubuhnya. Dan selain itu, selain anggota tubuh itu bercampur dengan zikir yang paling utama, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya.
Qala sallallahu alaihi wasallam afdalu dzikri la ilaha illallah. Wa qala aidan sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli qauluhu la ilaha illallah. Summa yanbaghi lil abdi salik adz-dzakir al-madhkur aidan an yahdura ma'na la ilaha illallah bi dzikrihi iyyaha. Wa inda qaulihi la ilaha nafyu istihqaqi uluhiyati ghairihi ta'ala. Wa inda qaulihi illallah isbatu uluhiyatihi ta'ala. Sepatutnya seorang hamba yang saling, yang berzikir kepada yang dizikir, dia menghadirkan makna la ilaha illallah ketika dia berzikir kepada Allah. Maka ketika mengatakan la ilaha, jiwanya menafikan Tuhan lain. Dan ketika illallah, ya, menetapkan ketuhanan kepada Allah. Ketuhanan itu sesuatu yang diharap, sesuatu yang ditakuti, sesuatu yang dicari, sesuatu yang disembah, sesuatu yang digantungkan. Ya. Banyak kita bergantung kepada selain Allah. Maka ketika kita membaca, buang, ya, kebergantungan itu. Illallah, 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 la ilaha illallah. Banyak kita takut kepada selain Allah dan kita berharap kepada selain Allah dan seterusnya. Ya. Nah, sebetulnya di paragraf ini Syekh Yusuf Makassar, beliau ingin mengatakan, ya, bahwa zikir la ilaha illallah itu mesti di bawah bimbingan syekh untuk melakukan tazkiyatun nafas. Ya. Itu yang ingin beliau katakan. Termasuk beliau mengatakan bahwa la ilaha illallah itu adalah zikir permulaan. Ya, zikir am atau wirid am. 23. Wa min huna nadhkuru asya'a min ba'dil asraril mahzunatil mansusati inda sadati sufiyati al-arifina. Wa dhalika anna ba'da masaikh turuq quddisa sirruhu al-zama ala ba'di muridihi ba'da talqinihi li dhikri takhayyula surati ismil jalalati kuddamahu daiman min ghairi ghaflatin wala nisyanin fainama yadau ainuhu yakunu al-jalalatu kuddamahu maktubatan biqalamil khayali fi takhayyulihi biha ghaira annahu asyratu bi anna kitabata dhalika yakunu bimadadi nuril ladzi kana launuhu kalauni adh-dhahabil khalisil khali anil ghishawa wa rubbama yakunu al-kitabatu aidan launuhu kalauni al-fiddatu an-naqiyatu safiyatu anil qaduratil wal wasikh. Ya. Launuhu kalaunil fiddati naqiyati safiyati anil qaduratil wal wasakh hakadha kana daiman fi jami' ahwalihi wa taqallibati umurihi bihaitsu annahu law ghamada ayna lakana yaraha bi ayni takhayyulatin maktubatan biqalami tasawwuri baina aynayhi fafham dhalik. Dari sinilah kami akan menyebutkan sesuatu dari sebagian rahasia yang tersimpan dan tertulis pada pembesar orang sufi yang arif, yaitu bahwa sebagian syekh thariqat mewajibkan sebagian muridnya setelah ditalqin zikir la ilaha illallah disuruh membayangkan gambar nama Allah di depannya. Dia lihat begini, gambar Allah di depan dilihat, ya. Tetapi bukan dengan ghaflah, ya, sambil dia mengingat Allah, khudur, sambil melihat, sambil mengingat Allah. Nah, disyaratkan tulisan Allah itu ditulis dengan tinta cahaya yang warnanya seperti warna emas yang murni, ya, yang bersih dari kotor. Atau boleh tulisan itu juga seperti warna perak yang bersih, putih, ya, dari kotoran. Dan demikian selalu di seluruh keadaannya dan di berbagai perkaranya, di mana jika dia memejamkan matanya, dia masih melihat tulisan la ilaha illallah itu di dalam khayalannya, tertulis dengan pena khayalan di depan matanya. Kita lihat Allah kan tak nampak,
Kalau kita melihat namanya akan terbayang kepada pemiliknya. Maka kita lihat Allah, 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 Allah. 1 jam kita begitu, Allah. Ya, itu memberikan asar. Ya, mungkin orang-orang yang pakai logika, pakai akal saja. Mana, apalagi kalau sudah cakap Nabi tak pernah buat gitu. Ya Allah. Ada kesan ya yang boleh kita rasakan. Tapi sebaiknya hal-hal seperti itu ada gurunya. Ya, karena sesuatu yang dibuat sendiri nanti diakuinya. Ya, tapi kalau dia di bawah bimbingan, dia memang sudah memiliki kepasrahan dari mengakui. Itu sebab membersihkan hati, yang membersihkan nafsu di bawah bimbingan guru itu lebih bersih dibanding sendiri. Orang kan selalu bertanya, boleh tak sendiri? Itu kan dari takabur. Memang tak perlu ke guru kamu. Ya, kenapa sombong? Ya, bikin tempe cari guru. Kenapa bikin wilayah nak sendiri? Dan kisah umat-umat Islam dulu ya, mencari guru dalam berbagai bidang. Ya, semua orang cari guru dalam berbagai bidang. Kenapa benda yang besar? Karena tahu bahwa tasawuf melawan nafsu. Mula-mula saja dia sudah tidak mampu melawan nafsu. Itu sebab ya, banyak yang susah untuk masuk tarekat. Karena nafsu sudah tahu bahwa seperti kambing nak disembelih, ya, dia akan lari karena tahu dia nak disembelih. Ya. Wa ya'riful 'arifu syaghilul masghul al-madhkura bi sidqil yaqin wa sihhatil ma'rifati aidan anna rasmal ismi suratul ism, bahwasanya tulisan nama itu rupa nama, wal ismu makna rasm, nama adalah makna tulisan, wal ismu ainul musamma, nama ya nama itu ya pemilik nama. Ya, kita kan kalau panggil kawan kita Muhammad, kita kan panggil yang punya nama itu. Ya. Cuman kalau tak ada nama, kan susah. Allah, kita panggil zat. Itu nama yang memiliki nama itu. Yang coba kalau tak ada nama, ini. Nah, maka orang yang sangat tertekan, sangat berat musibahnya, lidahnya sudah tak panggil nama lagi. Ya, sahabat tengah ta'awuh di sebuah tempat. Lalu Nabi masuk ke ruangan itu bersama sahabat. Mendengar ada orang maka salah satu sahabat ingin menegurnya dan ia memarahinya. Maka kata Nabi, jangan, da'hu ya ta'awwah. Fa inna ismun min asma'illah. Biar dia mengadu. Itu juga memanggil namanya. Tadi, ya sahabat ini karena semua orang berjalan berdasarkan apa yang dikatakan Nabi. Kalau tak ada, tak Nabi. Nah, itu sebab orang bergaduh masalah qiraat, mengaku bahwa ya, dia dari Nabi dan dia tak dengar yang lain dari Nabi. Itu baru bacaan, apalagi amalan. Ya, tapi tengok Nabi. Sahabat berdoa, doa yang bukan dari Nabi, takrir namanya. Bahkan Nabi mendoakan malaikat. Sekarang orang membid'ahkan, itu tidak ma'thur. Loh, itu sunnah takririyah. Tuan-tuan. Ya, itu sunnah takririyah. Dibandingkan mana bagus sunnah takririyah dengan ya, burukan bibirmu. Dua-duanya bagus, yang buruk bibirmu itu. Nah, maka an rasma dalilul isim. Nama itu
Tulisan itu indikasi nama, dan nama indikasi si pemilik nama. Kita panggil nama melalui tulisan. Tulisan menunjukkan nama, nama menunjukkan pemilik nama. Kita tulislah Allah. Ya. Atau di mana-mana tempat yang menyala. Ya. Contohnya seperti begini misalnya. Lafaz Allah. Kan ini putih seperti perak, menyala. Ya. Dimanapun resah, kita pandang tulisannya. Ini nama. Kita tahu bahwa kenapa orang mencintai seorang kekasih? Ya, kekasihnya namanya Laila, ditulis Laila. Loh, kan yang dia ingat orangnya, tapi dia sebut namanya. Dia taranum pun ya, tak mau yel-yel yang lain, tapi Laila. Semua Laila. Kita heran, ada orang zikir Allah, terus ada orang tengok, buat apa itu? Astagfirullahaladzim. Dia menyebut nama Allah kok buat apa? Betapa kerasnya hati itu, atau degilnya otak itu. Kecuali ada orang menyebut Honggolihong, baru ini Allah. Bid'ah itu. Allah. Fa'lam dzalik, pahamilah itu. Nah, disinilah Syekh Yusuf menyingkap satu rahasia bahwasanya para murabbi yang kumal itu pada permulaannya memerintahkan la ilaha illallah, tapi apabila sudah mantap penapian dan pengisbatan, baru Allah. Sebetulnya dalam tulisan teks buku tasawuf ini seperti sebuah petunjuk. Wah, ini pertama mula-mulanya la ilaha illallah, kemudian Allah. Lalu kalau kita amalkan sendiri, kan mula-mulanya kan la ilaha illallah dulu. Yuk, la ilaha illallah, la ilaha 2-3 hari, rasanya kita sudah cukup, kita sekarang Allah lah. Allah, loh. Ya kan, itu bukan bacaan umum. Tiba-tiba bertanya, memang tak boleh kita mengamalkan? Ya, kena mengambil izin untuk. Kenapa dipertanyakan? Itu adalah adab. Kecuali untuk kita berdoa li ajli thawab. Ya. Untuk mengisi masa yang kosong agar isinya taat. Silakan baca Al-Qur'an yang lebih baik. Ya. Selesai berbicara tentang permulaan seorang yang ingin dapat mengetahui ma'iyatullah dan ihatatullah. Ya. Nah, kemudian beliau berbicara tentang Allahul Muntiq wal Fa'ilul Haqiqi. Sebetulnya yang zikir itu Allah. Nah, ini istitrad. Ya, ini adalah istitrad. Sebetulnya Syekh Yusuf sepatutnya ya tidak boleh istitrad. Istitrad apa ya? Istitrad itu dia sedang bincang tajuk ini kemudian pergi ke tajuk lain.
pergi ke sana, namanya ya. Kalau dalam orang Indonesia disebut ngelantur, melantur. Apa namanya? Pergi ke tempat lain, tidak membincangkan tajuk asasnya. Ya. Ya, tapi makanya saya bagi tajuk Allahul Muntiq wal Fa'ilul Haqiqi. Saya Yusuf ingin menerangkan bahwa zikir itu adalah ingat itu dari hati. Coba antum bayangkan, kenapa seseorang itu ingat sangat? Tadi misalnya, kenapa Qais itu ingat sangat dengan Laila? Apakah ingat itu diciptakan oleh pikiran? Makanya saya punya memberi contoh seperti ini. Dulu orang menikah itu dijodohkan oleh orang tua kan, tak cinta pun. Ya. Orang datang melamar, saya ada anak bujang, kamu ada anak gadis. Macam mana kalau kita bersaudara? Kita jodohkan anak kita, boleh? Boleh. Jadi kamu terima, saya terima, tak apa. Setelah itu orang tuanya tanya kepada anak perempuannya. Tadi ada orang datang nak melamarmu, nak. Ayah dan emak sudah berjanji, minggu depan kamu menikah. Ya nak ya, kamu kena menjadi anak yang taat birrul walidain. Jangan jadi orang tua macam itu. Itu ya, manusia besi tak punya perasaan itu. Cinta itu hak. Allah bagi hak kepada kita, kepada orang yang kita cintai. Jangan menggunakan agama ya, merogol kehendak orang lain. Jangan. Maka orang-orang dulu taatlah. Ya. Minggu depan nikah. Masih baik begitu dilihat handsome kan? Kalau buruknya luar biasa. Tapi orang dulu terima dengan segala penderitaan yang dia tanggung dan dia telan sendiri. Maka orang dulu lepas menikah itu lepas akad hari ini, esoknya terus laki-laki itu pergi berniaga. Karena orang menikah kena memberi nafkah sendiri. Bukan hanya itu, dia memberi kesempatan untuk istrinya yang baru dinikahinya, bukan berdasarkan cinta, untuk menyiapkan diri dan menumbuhkan cinta. Kalau tak juga jangan pisah, jangan campur dulu, pisah dulu. Ya, itu tradisi dulu. Kenapa? Karena dia belum cinta. Diberi kesempatan 40 hari. Kan? Tiba-tiba kita nak buat macam itu. Sebelum nikah sudah sering jumpa. Di Kentucky. Tiba-tiba selepas nikah nak pisah. Kan bodoh. Ya. Kenapa dipisah? Nak beri kesempatan untuk tumbuh cinta. Bahkan orang laki-lakinya pergi merantau berdagang di seberang lautan sana 3 bulan baru balik. Selama 3 bulan orang tuanya mengajarkan anaknya itu, ya, suruh berdandan, suruh mempercantik diri, suruh mempersiapkan ini, menjaga, merawat apa semua, ya, suruh menyimpan barang-barang suami, membersihkan kamarnya, ya, menggunakan uang yang dari suaminya untuk beli-beli barang untuk keperluan dia. Disuruh menulis surat. Coba antum bayangkan. Perempuan bayangkan. Perempuan itu tidak cinta kepada laki-laki suaminya yang pergi itu, tapi disuruh melakukan ungkapan-ungkapan cinta. Kalau dia cinta tak perlu disuruh, dia akan menyiapkan semuanya karena keluar dari jiwanya. Cinta itu punya ungkapan. Syariat itu yang dibuat oleh fisik itu ungkapan dari ya, orang sufi menyebutnya maqamat, nur. Itu sumbernya. Orang sufi membuat sumbernya agar yang kita lakukan itu ungkapannya, bukan prise tadi. Kalau tidak punya, lakukan semua ibadah itu untuk menumbuhkan hakikatnya. Paham enggak? Ini sudah merasa ibadah karena dia alim. Maka jadi ulama disebut tuan guru.
Orang sufi menyebutnya tetap atfal, budak kamu, menyembah ilmu dan ibadahmu. Paham ya? Ini saya sedang membacakan kitab mereka, bukan saya menghina, saya pun lagi buruk ya, dari ucapan itu. Agar kita paham apa itu tasawuf. Tiba-tiba suaminya esok datang, disuruh berdandan. Nah, berdandanlah kau. Esok suamimu datang, kau kena tunggu di depan rumah sana dengan senyum yang manis. Ya. Kau berpakaianlah pakaian yang ketat, tahu, yang nampak cantik dan membuat suamimu nafsu. Senyumlah dengan manis. Ciumlah tangannya, ciumlah pipinya, peluklah dia, bawalah dia ke tempat tidur. Ini ungkapan cinta dibuat oleh orang yang tidak cinta. Coba antum bayangkan. Dia tidak akan mengaku aku cinta, tidak. Tapi kita mengaku kita soleh. Itu nafsu namanya. Imam Syazili dulu berkata, aku jika lupa Allah rasanya kafir. Kita sholat berpuluh-puluh tahun ya, tidak ingat Allah rasanya wali. Tapi lama-lama tumbuh cinta. Bila saya pernah tanya ada seorang nenek-nenek, "Nek, dulu waktu nikah dengan kakek itu cinta tak?" "Oh, tak ada cinta dulu, Dek. Tak ada cinta dulu, Nak. Saya tengok suami pun ya, waktu akad itu. Handsome tak?" "Ya, waktu itu handsome lah. Masih baik handsome kalau tak. Tapi aku tak cinta." Oke, bila nenek itu cinta dengan dia selepas punya anak 3. Saya pening. Macam mana dia tidur tanpa cinta tapi anak 3? Allah. Ya. Baru. Maka ada di sana satu ungkapannya, cinta yang datang belakangan lebih indah daripada cinta yang tumbuh dari mula. Itu alasan dia saja, karena memang keadaannya begitu kan. Semua keadaan baik bagi dirinya masing-masing jika menerima. Ya, maka kenapa? Karena tidak baik orang di keadaan apapun kalau dia tidak terima. Ya. Baru setelah itu dia mencuci, memasak, memeluk, mencium, memegang tangannya, membawa tidur, tersenyum, ungkapan cinta. Bila syariat itu ungkapan hakikat, bila fikih itu ungkapan tasawuf, bila zahir itu ungkapan batin. Jika sudah sempurna ini namanya kamil. Paham ya? Nah, maka kaitannya dengan tajuk ini, bahwa zikir itu sebetulnya adalah sebutan ingatan batin. Karena tertutup jadi tak sebut, maka kita sebut dengan lidah. Sebetulnya pun orang yang berzikir hakikatnya Allah yang berkata. Alam semesta ini bergerak itu sebetulnya berupa zikir alam itu. Suara angin, suara air, ya, bukan hanya suara mulut, ya, atau bentuk zikir itu sendiri. Ya, ilallah la ilah. Ucapan saja itu berupa zikir. Zikir adalah ketundukan. Zikir adalah kemanutan. Ya. Karena begini, ramai orang nak zikir dan sudah pun dia punya atau dia ambil sudah ijazah zikir, tapi dia tak zikir pun kalau Allah tak bagi. Maka orang sufi mengatakan, jika permulaannya baik, akhirnya baik. Apa maksudnya? Jika Allah memeliharamu pada permulaan untuk zikir di lidahmu sebelum zikir di hatimu, dan Allah pelihara di lidahmu sehingga kau tidak tinggalkan zikir, kemudian nanti Allah bagi kesan ke dalam hatinya, dan Allah tumbuhkan di hatinya ingat Allah. Kedua-duanya adalah Allah. Tapi kalau sekarang saja Allah tidak takdirkan kita berzikir, bagaimana boleh nanti berzikir?
Bila orang tahu bahwasanya upaya dia dulu sebenarnya adalah Allah yang melakukan, apabila dia telah makrifat dan syuhud. Kalau sekarang kita mengaku aku yang susah payah usaha dengan penuh ya, kesusahan, dengan penuh penderitaan dan segala tantangan, halangan, hambatan dan semua, alhamdulillah kami akhirnya berhasil. Padahal Allah yang melihara dia sehingga dia tahan, tabah, sabar melaluinya. Contoh, Anda berpacaran 5 tahun, Anda mengira bahwa Anda memelihara hubungan dengan dia. Ya. Semua orang mengaku bahwa kita memelihara hubungan ini agar tidak pecah, agar tidak rusak, agar tidak tergoda dengan yang lain, agar 5 tahun. Tapi begitu akad nikah dia menangis. Apa akhirnya dia katakan? Alhamdulillah, akhirnya jodoh juga. Loh, kan kamu yang memelihara. Kenapa menjadi ada sebuah adegan yang menunjukkan kepasrahan bahwa itu di luar upayanya? Orang apabila mendapatkan sesuatu yang dia merasa dulu dia yang berupaya, jika dia telah mendapatkannya, dia baru tahu bahwa upaya dan hasilnya adalah Allah yang memberi. Tapi manusia, kalau tidak hatinya bersih dan tidak punya makrifat, hanya pada saat itu dia merasa Tuhan. Setelah itu lupa lagi, hilang lagi. Paham tak? Ya, maka perlu ingat yang berkepanjangan. Dan ingat itu datang dari cinta. Tadi saya bertanya, kenapa orang kok mudah ingat? Karena cinta. Kalau tak cinta, tak ingat. Itu si perempuan tadi yang ditinggalkan suaminya, yang tidak cinta disuruh ingat, disuruh menulis surat, disuruh rindu. Mana ada rindu tak datang dari cinta, dari bukan cinta. Rindulah nak, boleh rindu. Anda disuruh ingat, boleh ingat. Tak ada kalau tidak rindu. Apa? Kalau tidak cinta. Karena rindu adalah indikasi cinta. Jika Anda ingin tahu cinta, datanglah ke rindu. Karena rindu itu indikasinya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Wa man arafa rindu faqad arafa cinta. Ya. Artinya bahwa mengenal diri dan mengenal Allah, logikanya itu seperti mengenal rindu dan cinta. Karena rindu tumbuh dari cinta. Cintalah, maka kau rindu. Paham ya? Maka di sini dikatakan Allah lah yang muntiq dan Allah lah fa'il hakiki. Wa kadzalika yang bagilil arif sagilil madhkuru aidan fi jami'i umurihi wa ahwalihi an ya'rifa anna jami'a ma yasma'uhu min ajnasil aswati kulliha ay sautu ma yumkinu ma yakunu kullu dzalika tusabbihu lillahi ta'ala li anna kulla syai'in lahu tusabbihu li rabbih ta'ala qaliyan aw kana haliyan kana aw haliyan bi mujabi qawlihi wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum hatta qala sallallahu alaihi wasallam sautul amwaji tasbihuha. Fayufhamu dzalika anna kulla syai'in minal kainati lahu ruhun kama qala asy-syaikhul imamil arifin wa sultanihim syekhina wa syekhi masaykhina al-imam Muhyiddin ibn al-Arabi quddisa sirruhu fal musabbih la yakunu illa ladzi ruhin intaha wa ruhu syai' batinuh wa makna. Demikian patut seorang arif yang sibuk dengan yang diingat juga, ya, terhadap segala perkara dan keadaannya, mengetahui bahwa segala apa yang ia dengar dari jenis semua suara apapun, semua itu bertasbih kepada Allah, karena segala sesuatu itu bertasbih kepada Tuhannya, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk keadaan perbuatan, sesuai dengan firman Allah bahwa tidaklah segala sesuatu melainkan bertasbih memujinya, tetapi kamu tidak paham tasbihnya. Sehingga Nabi bersabda, suara ombak itu tasbihnya. Dipahami dari ini bahwa segala sesuatu daripada alam ini memiliki ruh, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Imam Arifin dan Sultannya Arifin, guru kita dan gurunya guru kita, Imam Muhyiddin Ibn Arabi. Yang bertasbih hanyalah orang yang mempunyai ruh. Artinya orang yang ingat Allah itu punya jiwa. Karena ingatnya fisikal itu bentuknya lain, ya. Denyut darah, denyut jantung, berjalannya darah, hidupnya daging, hidupnya tulang, itu adalah bentuk zikirnya. Ya. Tapi kita disuruh mengingat Tuhan. Ya. Kita ruhani. Yang mengingat Allah hanya Allah. Taib.
Wa ya'riful 'arifu asy-syaghilul masghula aidan annal muntiq li kulli syai'in huwa subhana. Yang membuat muntiq itu membuat dia cakap. Ya, yang buat dia cakap. Ya, ini saya nak cakap, tapi kalau Allah tak buat, dihilangkan, tak boleh. Tak boleh. Tapi berbunyi. Ini namanya muntiq, nataq. Ucap. Ini pun Allah. Ya. Firman-Nya allazi antaqa kulla syai', yang membuat mengucap segala sesuatu. Wa yukhad min dzalika aidan qauluhu ta'ala wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah juga beri firman, dialah yang membuat ketawa dan membuat menangis. Ketawa dan menangis kan nataq. Ya. Ketawa dan menangis itu adalah nutuk. Wala syakka anna dohka wal buka'a nutqani. Menangis dan ketawa adalah dua ucapan sadirani yang lahir minad dohik wal baki, dari orang yang menangis dan orang yang tertawa. Ya, saya tertawa, ha 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 ha. Nutuk ini dari saya. Ya, timbulnya. Tetapi hakikatnya adalah Allah muntiq, Allah fa'il haqiqi. Au bi mujarrad mulahazati nafsid dahki wa nafsil bukai min ghairi iltifati ila dhahik wal baki. Atau kita ngedengar ada orang yang menangis ketawa tanpa melihat orangnya. Di luar sana ada orang ketawa. Ya, tanpa melihat orangnya, atau melihat orang tertawa, menangis. Fayakunu dhahku wal buka. Nangis ketawa adalah nutqaini, ucapan pasadira minal muntiq. Keluarnya dari yang mengucap, yaitu Allah. Allah yang membuat ucap itu. Wa ala hadzal qiyas fata'amal. Kiaskan semuanya begitu. Au qultu anna dahka wal bukaa sadira minad dahik wal baki majazan. Atau katakan menangis ketawa keluar dari orang yang menangis dan yang ketawa majaznya. Wa minal muntiq, daripada Allah yang membuat dia mengucap hakikatnya. Faqul ma syi'ta haitsu araftal amra ala ma huwa alaihi. Ya. Ucapkan dengan ucapan lain kalau pahamnya sudah betul, ya sudah. 29. Wa nadhiru dzalik fil jumlati bal wa bitafsili qauluhu ta'ala mukhatiban lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Ya. Persamaan dari sejumlah apa yang diterangkan tadi secara rinci, bahkan secara rinci Allah berfirman, tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Kita melempar tak? Melempar, tapi ketika engkau melempar hakikatnya kan jelas sama dengan itu. Wa ma ramaita, engkau tidak melempar bila idz ramaita, ketika engkau melempar. Macam mana kita melempar? Dinafikan, tidak melempar. Secara hakikat dinafikan. Ya, Allah lah yang melempar. Ya. Ayo ma ramaita ya Muhammad, tidaklah engkau melempar wahai Muhammad. Idz ramaita, ketika engkau melempar, walakinallaha rama haqiqatan, tetapi Allah lah hakikatnya yang melempar. Wa fi hadzal maqam qala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu li Jabar ta'i uskut ya Jabar fa innallaha adhaka wa abka wa asrul hikayati bi hadza annahu lamma mata ummu Mus'ab wa hiya ummu Zubair radhiyallahu anha wa hadaru inda janazatiha wa kana ra'isul jama'ati ibn al-Abbas hatta sami'a sautan nuyah faqala li Jabari faqala lahu Jabar at-ta'i atasma hadhihi al-aswat ya Abdullah wa anta hahuna fi hadzal makan aw kama qala faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu uskut ya Jabar fa innallaha adhaka wa abka. Ada perkataan Sayyidina Ibn Abbas kepada maulanya yaitu Jabar at-ta'i. Ucapannya uskut ya Jabar, diamlah wahai Jabar, sesungguhnya Allah lah yang membuat menangis dan ketawa. Ceritanya adalah suatu ketika Ummu Mus'ab wafat. Ya. Ummu Mus'ab adalah Ummu Zubair. Ya, yaitu Asma binti Abu Bakar. Wafat, sahabat semua menyalatinya dan pimpinannya adalah Sayyidina Ibn Abbas. Dia datang untuk memimpin salat dan bersamanya adalah Jabar at-ta'i, maulanya. Tiba-tiba di luar sana ramai orang menangis-nangis. Ya, menjerit-jerit menangisi wafatnya
Sayyidatuna Asma. Lalu Jabbar atau mengatakan, tengok orang itu menjerit-jerit, padahal di sini ada engkau pun. Artinya, ya, maksud ucapan itu tidaklah kau, mestinya kau bagi tahulah, tak boleh itu. Ya. Atau dalam makna lain, mereka tuh menangis, tak menghargai engkau di sini. Tapi Sayyidina Ibn Abbas mengatakan, uskut ya Jabbar. Diam, yang membuat nangis itu Allah. Jadi ada menangis sedih itu tidak disengaja, tapi kenapa dilarang menangis orang mati? Ya, karena dulu ada orang nangis itu dibuat-buat, atau nangis berupa penyesalan, sehingga dia pukul-pukul. Dia tak enak, tak terima qada ini. Tapi kalau sekedar menangis sedih, tidak, itu nikmat. Ya, itu Allah, artinya bukan nafsu. Ya, tak apalah. Tak boleh semua orang, tak boleh Nabi, tak boleh menangis. Loh, Anda pun, Tuan Guru, ditinggal istri menangis pula. Ya. Itulah teks. Agama hanya dari teks. Ya, adalah manusia materi tanpa perasaan. Wa baina madhhabi ahli al-haqq wad dhalal. Wa kadzalika yanbaghi lahu aidan an ya'rifa anna jami'a ma waqa'a fil wujudi suratan wa ma'nan wa jami'a halatihi suratan wa ma'nan aidan kulluha hasanun malihun laysa biqabihin bi'tibari al-fa'il al-haqiqi wa huwa Allahul fa'ilu lima yuridu wa liyanahu subhanahu wa ta'ala al-mu'athiru fil kulli haqiqatan bimujabi qawlihi ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa bimujabi qawlihi ta'ala aidan allazi ahsana kulla syai'in khalaqa wa qawluhu aidan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa huwa kadzalika li'annahu huwal muqaddiru li kulli syai'in wal mudabbiru fihi wa huwa Allah ta'ala la syarika lahu fi dzatihi wa la fi sifatihi wa la fi af'alihi fafham wa la taghlat fa inna hadzal maqamu masilatul aqdam fa tahaqqaqal amr. Lalu saya kasih itu tajuk antara mazhab hak dan madhab sesat. Ya. Syekh Yusuf Makassari mengatakan, sepatutnya juga diketahui bahwa segala apa yang terjadi di wujud ini, baik dalam bentuk rupa atau makna, dan segala keadaan rupa atau makna, itu semuanya baik. Ini beliau mengatakan tentang hakikat. Inilah bicara hakikat beliau. Apa yang ada di muka bumi ini, baik bentuk rupa atau bentuk ya, mental, artinya bentuk yang abstrak, yang bukan benda, dan berbagai perubahan rupa atau perubahan mentality. Semua itu baik. Semua itu baik. Dan tidak buruk melihat kepada fa'il yang hakiki. Begini, orang jika punya sifat buruk, ini analoginya. Jika orang punya sifat buruk, apa maksudnya punya sifat buruk? Artinya dia tidak punya sifat baik. Wa biyadihil khair. Di tangan Allah hanyalah ada kebaikan. Apa lawan kebaikan? Berarti buruk adalah ketiadaan baik. Bukan ada benda yang buruk, tak ada. Apapun yang tergeletak di muka bumi ini, yang ada di alam semesta ini, datang dari Allah, berarti datang dari kebaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah tidak menjadikan ciptaan ini batil. Ya. Allah beri nama baik buruk syariat, itu adalah imtihan. Ibtila liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sekarang iblis siapa yang menciptakan? Ya.
Maka iblis secara hakikat baik. Iblis bukan ciptaan Tuhan, apa ya namanya, Tuhan buruk katakan, yang dikirim untuk mengacau Tuhan kita yang baik. Kan bukan begitu. Nafsu buruk. Ya, ada aduwik nafsu kabaina jambaik. Musuh besarmu nafsu. Berarti nafsu itu adu, musuh. Di Al-Quran pun iblis pun musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikan dia musuh. Tapi ada juga anak istri pun musuh juga. Ya. Inna min azwajikum wa auladikum adu, katanya. Fahdharu, coba. Ada sebagian anak istrimu musuh, hati-hatilah. Nah, berarti sebetulnya apa kata musuh itu? Kata musuh adalah logika menang dan kalah. Paham tak? Bukan baik dan benar. Ya. Kita berlomba qasidah. Siapa musuh Anda? Pemain qasidah. Tak akan musuh pemain qasidah adalah pemain breakdance. Bukan. Kalau untuk lomba. Ya. Berarti lawan. Kalah menang. Menang mana? Menang iblis ke menang kita dalam menjalankan perintah Allah. Menang iblis rupanya. Ya. Iblis berjaya menggoda kita. Karena iblis mengatakan dalam Al-Quran atas kalam Allah, wa bi'izzatika la'aghwiyannahum, dengan keperkasaan engkau ya Allah aku akan goda mereka. Semua biiznillah. Cerita apa ini secara hakikat? Jangan tinggalkan Allah dalam memahami syariat. Kita tidak akan ya, bahkan orang sufi, perbuatan ibadah yang tidak khusyuk itu buruk. Coba itu. Maksiat jika ingat Allah baik, artinya akan taubat. Pahami baik-baik kata-kata itu, jangan polos. Apa polos itu? Orang asli yang jujur apa? Bendul apa? Lurus. Jangan lurus bendul. Ya. Karena bahasa itu semuanya simbolik, kita mesti paham maknanya. Jangan menghukum orang berdasarkan kata-kata. Tapi penilaian syariat, nilai dari kata-katanya. Tapi dengar apa pengakuannya. Antum nanti kalau punya istri, ya, rupanya tergoda dengan perempuan lain. Marah istri antum. Tapi antum menangis, maafkan deh, aku pada saat itu dalam keadaan dimaafkan. Ya. Tak payahlah ngomong istri aja. Allah lah fa'il hakikinya, dan dialah fa'il. Nah, karena Allah al-fa'ilu lima yurid, Allah yang dapat melakukan apa yang ia kehendaki. Orang yang punya kehendak, maka orang yang punya kehendak yang dapat melakukan kehendaknya. Kita punya kehendak nggak? Ada. Ya, kehendak kita kehendak Allah. Ya. Allah makanya punya nama, yakni al-fa'alu lima. Kita ini banyak yang kita nak tak dapat kita buat. Yang kita buat banyak yang bukan kita nak. Ya. Ingin punya istri cantik tapi ternyata tidak cantik. Ya udahlah. Nah, itu nak tapi tak dapat buat. Udah berkali-kali melamar yang cantik ditolak. Begitu melamar yang biasa saja diterima, nasib. Kan? Banyak yang kita buat bukan kehendak kita, dan banyak kehendak kita dan kita karena kita tidak punya nama al-fa'alu lima yurid, hanya Allah lah yang fa'alu lima yurid.
Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang memberikan kesan kepada semuanya secara hakikat. Allah berfirman, Allah menciptakan segala sesuatu, maka menentukan takdirnya. Ukurannya sipulan matinya bila dan bla semua. Ya. Allah. Sipulan lahir di mana, dari ayah siapa, berkulit apa, di negara mana, lahir bila, kemudian lahir, ya, berapa umurnya, dia kaya ke tidak, kemudian berapa istrinya, berapa anaknya, Allah lah yang menentukan, bukan kita. Ya, kalau dia ada istri 2, 3, jangan marah, itu Allah yang menentukan. Nggak marah pula. Dialah yang mempercantik segala sesuatu yang telah Ia ciptakan. Artinya bahwa apa yang Allah ciptakan cantik. Hatta iblis. Secara hakikat. Tetapi ketika dikatakan itu musuh oleh Allah, siapa yang mengatakan musuh? Allah, Allah juga, bukan kita. Ya, dia adalah lawan bagi kita untuk menang dan kalah. Kita kena menang, iblis kena kalah. Begitu juga nafsu, begitu juga wanita. Hidup ini mesti dengan rohani. Tapi nanti Anda tidak dapat memimpin anak dan istri jika tidak rohani. Kalau Anda tidak mempunyai rohani, Anda tidak menang. Anda kalah. Berarti Anda kalah dengan emosional wanita. Berapa banyak wanita tak dapat suami, seorang laki-laki suami tak pergi mengaji karena istrinya cakap, tak payah pergi bang. Tak jadi pergi. Pergi mengaji lama sangat. Meset. Ya. Lamanya mengaji bang, lupa dengan istri, terus balik. Ya. Itu kalah dengan emosional. Kita memperhatikan orang lain, kita nak beri, tiba-tiba lah kita suami istri tak bagi. Memberi itu bang, kalau kita sudah cukup, kita pun masih kurang lagi, nak memberi pula. Aku tahu yang kau beri itu janda, tahu. Ya kan? Kalau nak bagi janda, itulah janda yang sudah 90 tahun bang. Ini janda yang 25 tahun. Ya, nak bagi-bagilah, nak janda 25, 230. Ya. Kalau yang 90 dia tak perlu apa-apa pun. Ya, esok mati sudah. Bagilah kain kapan. Ya. Tapi pikiran Madiyah tidak begitu. Paham tak? Itu namanya emosional. Saya tak nak cerita bahwa adu di dalam agama bukan baik buruk, tetapi menang kalah. Ya, karena pada hakikatnya semua baik. Karena buruk itu bagi tasawuf dalam maknanya. Jika dia tidak ingat Allah, meskipun ibadah itu buruk, tahu. Maka Syekh Abdul Qadir mengatakan begini, rubba ma'siyatin warithat apa? Zullan wan kisara, rubba ta'atin warisat izzan wastikbara, katanya. Berapa banyak taat membuat diri jadi sombong dan congkak. Berapa banyak maksiat membuat orang tersebut menjadi rendah dan hina. Sifat hamba. Allah nak itu sifat hamba. Coba bayangkan, kenapa orang dibagi maksiat oleh Allah, ditakdirkan yudilluhu may yasha, dia menjadi hina dina kan? Saya tak punya apa-apa, saya manusia tak berguna, saya bodoh, saya Allah, itu satu hal keadaan jiwa yang mulia sangat. Karena dia Allah bagi maksiat, tapi Allah bagi taat. Maka ujian senang lebih berat daripada ujian susah jika dia menggunakan akal yang sehat. Tak perlu pandangan makrifat, akal aja. Jika sehat, dia melihat itu. Karena ramai orang punya ilmu dan punya amal tidak sehat karena dirusak oleh emosional. Ya. Lagi kalah dengan istri pula, tambah dirusak oleh emosional. Ya. Di mana ada laki-laki yang menang dengan perempuan? Tak ada. Ya. Kecuali laki-laki itu
Laki-laki yang jadi perempuan itu apa namanya? Pondan. Kecuali pondan baru ya, dia menang dengan perempuan. Ya, tak percaya? Tanya yang udah nikah di sini. Ada satu ahbab cakap dengan saya, karena ahbab dia minta saya untuk menasehati seorang ahbab yang sudah menikah. Si Fulan itu takut betul dengan istrinya. Dia tak datang mengaji. Dia cakap katanya istrinya melarang, tak boleh ditinggal malam. Macam mana seorang salik macam itu Sidi? Ana sudah bagi tahu dia Sidi, tapi dia tak dengar. Sidi kena nasihati dia. Tak boleh seorang salik itu kan Sidi? Ya, saya cakap ya kamu belum tahu. Begitu dia menikah, dia malah langsung tak datang. Saya yang cari, Assalamualaikum, kemana kamu tak datang? Allah, macam itulah si di perempuan ya, katanya. Ya Allah. Saya kalau ada jenis lain yang boleh dinikahi bukan perempuan, saya cari yang lain. Tapi kena tak ada. Jadi saya ambillah 2 dulu kena tak ada. Allah berfirman, Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Berarti zat, sifat dan perbuatan ciptaan Allah. Dan ciptaan Allah itu Allah ciptakan dengan ahsan, allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Ini dalil bahwasanya setiap apa yang ada di bumi ini hasanun malihun, cantik, min haitsul fa'ilil haqiqi, dari penciptaannya. Baru Allah bagi ini baik, ini buruk. Maka baik buruk adalah dalam martabat syariah. Itu adalah ibtila, ujian untuk menang dan kalah. Maka akan disebut musuh keburukan itu. Untuk menang dan kalah, Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan, syarruhu wa khairuhu minallah. Ya. Fa inni qad fatahtu laka sirran minal asrari rabbaniyah. Beliau di sini mengatakan, aku telah bukakan kepadamu rahasia ketuhanan. Apa rahasia ketuhanan? Tadi perkataan bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah baik. Kalau dilihat dari penciptanya, ini adalah ilmu hakikat. Ilmu, tahu, pengetahuan tentang hakikat. Kita baru membaca tentang ilmu hakikat, bukan kita tahu memiliki hakikat, bukan. Kita memiliki ilmunya akan hakikat yang diketahui, yang dimiliki oleh orang yang memilikinya. Maka beliau mengatakan, aku buka sekarang karena dia memiliki. Bahwa apa yang ada di muka bumi ini baik dari segi Allah. Karena Allah tidak punya keburukan. Manusia kalau berbuat buruk, bersangka buruk karena jiwanya buruk. Tetapi kalau jiwanya baik, maka sangkanya baik. Perbuatannya baik. Kalau dia tiba-tiba orang sebetulnya buruk, tetapi dia berbuat baik, itu maslahat dan tidak bertahan lama. Kalaupun perbuatan baiknya nanti dihina oleh orang, dia akan lebih menghina lagi. Orang ini tak kenal terima kasih, sudah aku beri, dia malah kurang ajar denganku. Babi kamu, coba tengok. Kan kontradiksi. Ini berbuat baik, tapi tiba-tiba kenapa ini mulutnya keluar sampah? Karena jiwanya sampah. Allah tidak biadihil khair. Allah adalah baik, Allah adalah cahaya, Allah adalah ada. Ada, cahaya dan baik adalah satu. Baik adalah ada. Ya, ada adalah cahaya. Maka baik itu cahaya. Al ilmu nurun wal akhlaqu nurun. Maka isyarat dari kata-kata Allahu nurus samawati wal ardh
Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, mengadakan. Itu sebab buruk disebut zulumat, karena baik disebut nur. Nah, orang sufi punya teori nur ketika menerangkan tajalli. Ini panjang ceritanya, tutup. Ya, lihat di Hikam Imam Ibn Ta'ilah. Ya. Anarul kaun katanya. Allah menciptakan alam. Padahal Allah anaro ini bukan menyinari alam ada disinari, bukan. Maknanya aujadal kaun. Berarti kalau ciptaan dari nur, nur itu adalah sesuatu yang ada. Dan nur adalah lambang ada dan kebaikan. Maka ciptaan itu semuanya baik. Paham tak? Baru Allah katakan, ya, untuk adanya perlawanan baik dan buruk. Ini ujian agar engkau kembali ke Allah. Maka orang sufi mengatakan, bukannya perbuatan baik dan buruk, tetapi kembali tidak kepada Allah. Sudah itu. Walubban minal ababil futuhiyatil ilahiyah, dan inti daripada futuhat ilahiyah la allati la yudrikuha illa fuhulur rijali minal arifin billahi ta'ala fafham, yang hanya dipahami oleh yang para pembesar al-arifin. Pahamilah. Wala yasbutu dzalik fi dzalik, dan tidak bertahan dalam perkara ini. Wa yatakhallas minhu, tidak akan dapat menghindari, artinya selamat daripadanya, illa ahlu tahqiqil ulumi wa tadqiqil fuhum, kecuali orang yang mempunyai ilmu tahqiq dan paham yang daqiq, min ahli inayatil muta'alliq qalbuhum billahi. Ahli inayah itu ahli maqamat, ahli anwar, ya. Orang yang menjadi ahli inayah yang hatinya berpautan kepada Allah, la bi ghairihi, bukan kepada selainnya. Orang-orang seperti inilah yang mengerti perkataan bahwa semua yang dari Allah, segala sesuatu itu baik dari segi penciptanya. Ini hanya dipahami oleh orang-orang yang jadi makrifat kepada Allah. Wal mukatsirina bi dzikrillah minar rijali wan nisa, dan orang yang banyak berzikir, baik laki dan perempuan. Zikir ini bukan banyak kata-kata, ya, bukannya mau saya zikir 2000 itu ibadah amal, karena lidah itu bagian daripada fisik. Jika dia zikir dengan menggerakkan lidahnya, maknanya beramal seperti dia menggerakkan ruku dan sujud. Itu adalah untuk mendapatkan pahala. Tetapi zikir bagi orang sufi adalah ingat dari hati yang tumbuh dari mahabbah. Mahabbah itu adalah satu sifat cinta yang tumbuh dari satu kesatuan sifat rohani atau maqamat yang ada dalam jiwa. Ya. Sebagaimana yang Allah firmankan, wadzakirinallaha katsiran wadzakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang yang berzikir kepada Allah banyak-banyak, laki-laki ini, dan orang-orang yang berzikir kepada Allah banyak-banyak, perempuan, maka Allah persiapkan untuk mereka satu ampunan. Berarti para wali itu bukan tak berdosa, tetapi cepat bertobat, karena Allah terjalikan sifat Ghafur, Ghaffar, Ghafir. Coba, untuk mengampunkan dosa saja Allah punya nama yang gelaran yang banyak, menunjukkan dia Maha Pengampun. Ghafir, Ghaffar, Ghafur, Tawwab, Rauf. Itu, ya. Allah yang punya sifat safah, afau. Semuanya adalah sifat memaafkan. Seorang yang ditajalikan sifat tawab dan sifat ampun, maka dia akan minta ampun. Coba tengok, orang yang berzikir adalah orang yang ditajalikan sifat ampunan. Maknanya dia cepat bertobat.
Orang boleh berhenti meninggalkan maksiat, tetapi dia tidak bertobat kepada Allah. Dia berhenti karena malu dengan orang. Dan dianggap tidak baik dirinya. Bukan karena Allah. Karena taubat itu adalah tajalli nama tawab kepada dirinya. Itu sebab Imam Syafi'i berdoa, ya Allah, berikan aku taubat yang datang darimu, bukan dariku. Karena dariku hanya ingin dipandang baik oleh orang. Orang berbuat maksiat, rupanya ketahuan, menangis, ampun, esok janji di negaranya bertemu lagi dan bermaksiat lagi. Ya, tapi aku tak boleh melupakannya, mananya belum taubat nasuha. Ya, tapi dia menangis, bangun malam, sholat. Ya, aku nak sholat ya, no. Tak perlu pun sholat kalau dia tobat. Karena tobat syaratnya bukan sholat, tetapi an-nadam. Dan tobat itu adalah tajalli sifat tobat. Nabi Adam ketika turun di bumi, maka Allah kasih kalimat, fataba alaihim, fataba alaiha. Maka dia tobat di atas kalimat itu. Apa? Rabbana zalamna anfusana, ya toh? Ya Tuhan kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Apa terus setelah itu? Tub alaina. Tub. Perintah itu kan. Ya, tub alaina. Turunkan tobat kepadaku. Ya. Allahumma, doa pun Nabi, Allahumma inni as'aluka taubata. Taubat kau dari diri kita. Itu dari nafsu namanya. Itu bukan taubat. Tomat. Hari ini tobat, besok buat. Itu tomat namanya. Wa innamal kubhu wal khubuthu bi'tibari tab'i wal adati faqata wa bi'tibari syar'i syarif alladhi huwa suratul haqiqati wa dhairuha. Coba, cantik sangat perkataan Sidna Yusuf ini. Buruk itu hanyalah dilihat kepada karakter, tabiat, adat. Kedua, syariat yang mulia. Jadi baik buruk itu menurut tabiat. Kalau kita tidak suka dengan perbuatan orang itu, maka kita anggap buruk, meskipun baik. Kan tabiat. Ya. Yang kedua syariat. Kalau syariat ini Allah yang menciptakan baik buruk. Cipta itu adalah jelmaan kehendak dalam ilmunya. Dan ada apa namanya? Sifat Allah itu satu, baik saja. Tapi ketika keluar ada dua, semata-mata hanya untuk menghormati sifat yang baik yang ada itu. Kalau ya. Karena yang ada hanya Allah. Yang ada hanya Allah. Ada itu ada atau tidak ada? Jawablah, saya tahu jawabnya adalah. Ada itu ada atau tidak ada? Apakah ada itu sebelumnya tidak ada? Tidak. Atau sesudahnya dia menjadi tidak ada? Tidak. Ada adalah? Oke. Tidak ada itu ada atau tidak? Apa sebelumnya ada? Setelahnya ada? Oke. Allah ada. Allah ada? Selain Allah? Loh, sudah. Tidak ada kan tidak ada? Selesai. Nah, tiba-tiba kita ada. Kita ada atau tidak ada? Kalau kita ada Allah. Kalau tidak ada macam mana ada? Tidak ada adalah tidak ada. Orang sekarang cari saya di Indonesia. Datang ke rumah. Assalamualaikum, Rohimuddin ada? Apa istri saya jawab di sana? Tidak ada. Berarti saya punya sifat tidak ada. Tapi dia tanya, di mana adanya? Loh. Di Kahira, saya punya sifat ada. Saya ini ada atau tidak ada? Mungkin ada atau bukan? Bukan ada dan bukan tiada.
mungkin ada dan mungkin tiada. Maka kita ciptaan. Maka ada yang kita sebut ada selain Allah, juga kita katakan tidak ada, itu tidak ada yang kita sebut adalah tidak ada yang ada. Artinya Allah ciptakan tidak ada itu. Tapi bukan ada yang tidak ada. Jadi ada adalah sebenarnya tidak ada, tetapi tidak ada karena diciptakan. Tetapi ada yang tidak ada, bukan ada yang ada. Ya, filsafat kan macam itu. Jadi buruk itu ya adalah kebaikan. Ciptaan Allah. Karena ciptaan Allah baik. Baik itu juga ciptaan Allah. Ya, adalah baik. Karena Allah hanya punya baik. Ya. Bukan berarti ada yang baik selain Allah. Yang baik hanya Allah. Allah ciptakan baik. Karena baik. Kemudian Allah ciptakan tidak baik. Ini ciptaan. Apakah ketika kita melihat bahwa kita menyebut tidak ada, berarti kan tidak ada. Apakah ini lahir dari sifat tidak ada Allah? Paham nggak? Pening lama-lama saya cakap. Ada tidak ada saja. Kan Allah punya ada, maka Allah ciptakan ada. Ada kan? Tapi kan tidak ada, kan ada, diciptakan oleh Allah. Apakah berarti ini datang dari tidak ada Allah? Kan bukan. Dari ada kan? Karena ada, maka Allah ciptakan ada dan tidak ada. Allah ciptakan dua ini agar dia melihat bahwa ada itu ada. Baik itu baik. Maka jangan pikirkan nafsu dan iblis, pikirkan Allah saja. Selesai. Semuanya ujian. Allah ampunkan. Meskipun buruk. Itu sebab syariat mengatakan syafa'atul uzma. Miliki Muhammad. Selesai. Memiliki Allah. Karena tidak ada kecuali Allah. Muhammad hanya surah yang ashmal wa akmal wa ajmal. Ya. Itulah yang dikatakan oleh orang sufi al-insanul kamil haqiqi. Wa huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita paham apa yang diceritakan oleh orang sufi tentang sifat-sifat mulia, sebetulnya menceritakan tentang jamalullah. Kama anal haqiqata ma'na. Dilihat dari syariat. Yang mana syariat itu adalah surahnya hakikat. Zahirnya hakikat. Dan hakikat itu adalah makna syariat, batinnya syariat. Syariat ya, tidak akan ada tanpa hakikat. Hakikat tidak akan ada tanpa syariat. Sekarang begini. Wanita tadi yang nikah tidak dengan cinta, yang dia mengatakan bahwa dia tumbuh cinta setelah punya anak 3. Yang kita tanyakan, dia melakukan hubungan, melahirkan anak pertama dan kedua, ya, melahirkan. Apakah itu adalah cinta? Bukan. Tapi dia melakukan ungkapannya. Itu sebab letih. Kenapa kita berbuat baik ini letih? Paham? Sudah, kalau tak paham tak payah cakap. Terkadang dicakap malah jadi tak paham. Paham ya? Sudah. Letih kan kita hidup ini? Ya. Jangan bicara, oh kalau istri 3 letih. Istri 1 pun letih. Lagi letih. Kalau istri 3 dimarah sini, lari ke sana. Marah lagi, lari ke sini. Akhirnya dia tak marah. Bijak dong. Nah, kemudian di muka surat 32 dan 33 ini, karena ungkapan bahwa semua yang ada ini baik dari segi penciptanya, ini susah dipahami oleh orang. Orang masih berkata, kalau buruk Allah ciptakan berarti Allah buruk, ya. Itu dia tadi, tidak guna akalnya semua. Dia sayang sangat dengan akal, tak ada diguna. Ketakutan, ya.
Maka dia buat satu dialog, dia yang bertanya, dia yang menjawab. Oleh imam itu ada satu uslub kan, ya, satu uslub penulisan, dia buat tanya jawab. Ya, pertanyaannya adalah, apa ini tak sama dengan pahaman apa al-ibahiyah yang serba boleh, serba baik, tak ada buruk, ya. Maka ini cakap ini tak bolehlah dicakap karena nanti orang salah paham, kan begitu terkadang. Ya. Tapi kalau orang yang paham tidak takut salah paham, ya, orang yang cakap nanti orang salah paham berarti dia tidak paham. Yang mula-mula takut dia sendiri. Ya. Orang baca kitab hakikat, janganlah ini nanti orang tak paham, berarti kamu tak paham. Kalau kamu paham maka tahu bagaimana cara memahamkan orang. Dan dia tidak takut, tidak paham, dia sudah paham, kenapa takut? Ya. Saya paham sebetulnya, dia, ya. Tapi kan nanti orang itu kan buruk sangka kepada orang. Siapa tahu orang lebih paham daripada kita. Ya. Ya. Nakifuna walhamdulillah, al-Fatihah.